Halo semua, mari kita ikuti perjalanan kami ke Lubang Buaya. Let's go! Untuk pergi ke Lubang Buaya, kamu bisa menggunakan transportasi pribadi ataupun transportasi umum. Di sini kami menggunakan kereta sebagai transportasi kami. Oh iya, ini hari Minggu, jadi cukup ramai ya. Halo, aku Saskia Oktaviani. Ku Vika Mufliha. Ku Dwi Arianti Kusnadi. Adalah rute perjalanan kami. Semuanya. Nah, kami udah sampai nih di Lubang Buaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saskia Oktaviani. Nama saya Vika Mufliha. Saya Dwi Arianti Kusnadi. Nah, ayo saksikan vlog kami di Lubang Buaya. Let's go. Wah, akhirnya sampai juga di kawasan Lubang Buaya. Ternyata monumen dan museumnya itu berada di satu kawasan yang sama. Nah, sebelum kita memasuki kawasan Lubang Buaya, alangkah baiknya kita mengikuti peraturan yang ada. Check it out. Mari kita simak. Yang pertama, kita nggak boleh merokok ya teman-teman. Yang kedua, dilarang menginjak rumput ataupun tanaman. Tidak boleh ya. Yang ketiga, dilarang menduduki benda di tempat bersejarah ya teman-teman. Yang keempat, dilarang menaiki atau mengotori kendaraan koleksi. Tidak boleh ya teman-teman. Jadi kami akan menuju ke tempat pertama, yaitu ruangan serambi penyiksaan. Nah, di serambi penyiksaan ini kita menjalani jalan yang cukup gimana, Fik? Jalan cukup terik suasananya dan cukup ramai juga tempatnya. Betul. Dan bagaimana nih tanggapannya Arin tentang perjalanan untuk menuju ke ruangan pertama? Seru. Serambi penyiksaan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, serambi rumah ini digunakan oleh pemberontak G30 SPKI sebagai rumah yang menawan. Menyiksa Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Brigadir Suprapto, Brigadir Jenderal Satu Pierre Tender. Mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang buaya. Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan (APBAP), para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang mahkamah secara luar biasa atau maksimum serta saksian agen polisi 2, Cikitman. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI menggunakan sumur tua ini yang berkedalaman sekitar 12 meter dan berdiameter 75 cm ini untuk mengubur ketujuh pahlawan revolusi. Mari kita lihat keadaan sumur tua ini di tahun 2024 ini. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemunian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya 2 Oktober 1900.
Halo, jadi tadi kita habis dari monumen monumen apa teman-teman? Sumur tua, terus juga ada Serambi, rumah Serambi itu. Terus juga ada monumennya, monumen para pahlawan 7 yang dikubur yang di dalam sumur tua tersebut. Oke. Lalu sekarang kita ada di pos komando. Jadi di pos komando ini pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Command post on October 1st, 1965, this house was used as the command post by the G30 SPKI rebels to kidnap the revolutionary heroes. Nah, ini adalah penampakan dari pos komando untuk menyelundupkan para pahlawan revolusi. Nah, sekarang mari kita masuk ke ruangan pos komando ini. Nah, pos komando ini letaknya dekat sekali dengan ruang penyiksaan. Selanjutnya kami akan ke dapur. Oke, ruangan ini namanya 65. This house was used as a public kitchen by G30 rebels. Bisa dilihat ruangannya sangat sederhana, tapi ini sudah ada renovasi dari tahun ke tahun agar tetap ada. Permisi. Lalu di sini ada truk yang bertuliskan PN Artayasa. Yang diresmikan tanggal 29 bulan 9 tahun 1994. Nah, di sini ada sejarah singkat dari Dodge ini. Nah, mobil truk Dodge ini tahun 1961, nomor polisi B29282L ini adalah replika kendaraan jemputan PN Artayasa, sekarang divisi cetak uang logam Perum Peruri, yang dirampas oleh pemberontak G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandar Syah, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian, kendaraan tersebut digunakan oleh pemberontak G30 SPKI menculik dan mengangkut jenazah Brigjen TNI DJ Panjaitan dari kediamannya ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober 1965. Nah, jadi tanggal 1 Oktober 1965 itu adalah di mana kejadian G30 SPKI ini terjadi, teman-teman. Nah, ini kendaraan yang membawa Brigjen. Nah, selanjutnya kami akan ke tempat bersejarah lagi, di mana ada mobil Mobile 98 dan Toyota FJ25. Nah, mari kita lihat vlognya saja ya, karena lagi gerimis nih. Nah, jadi tadi kita sudah melihat sampai ke bab 11 tentang PKI, dan terlihat sekali bahwasannya sangat kejam, dan bisa sedikit disimpulkan bahwasannya getar-getarnya tindakan PKI itu di tahun 1948. Nah, bagaimana tanggapan Arin tentang PKI yang terjadi di Indonesia ini? Oke, kejam banget karena memang terlihat kejam. Bagaimana tanggapan Vika tentang PKI? Sangat tidak punya hati nurani dan ingin menghancurkan Indonesia. Lalu ada kejadian rorongan PKI terhadap ABRI pada tahun 19... Yang ke-31 adalah Waktu Jakarta.
Nah, di sini ada bendera yang dilepas dari PGRS, ada bendera Indonesia, ada baju-bajunya, terus ada baju Republik Indonesia. Lanjut ke sini ada lahirnya MKHBP dari PKI. Ini adalah lahirnya MKTBP dari PKI yang terdiri dari 14 Maret 1944. Lalu lanjut ada DN Aidit diadili pada tanggal 25 Februari tahun 1955. Ini adalah replika bagaimana keadaan saat DN Aidit diadili. Lalu lanjut, ini adalah kampanye budaya PKI pada tanggal 25 Maret 1963. Oh guys, yaitu kita dari Museum PKI, kita benar-benar tertampar bagaimana pahlawan revolusi sangat berjasa untuk kemerdekaan Indonesia ini. Betul tidak teman-teman? Betul, untuk itu kita harus tetap terus menjaga persatuan dan kesatuan sesama. Betul sekali. Bagaimana tanggapan Arin, pesan dan kesan dari Museum PKI ini? Iya. Dan bagaimana Arin tanggapannya? Menambah pengetahuan dan semangat nasionalisme. Iya. Nah, lanjut. Di sini ada rongrongan PKI terhadap ABRI yang berada di tahun 1964 sampai 1900. Nah, selanjutnya ini ada peristiwa pawai ofensif revolusioner PKI di Jakarta yang terjadi pada tanggal 23 Mei 1965. Selanjutnya ada penyerbuan gubernurian di Jawa Timur pada tanggal 27 bulan 9 tahun 1965. Nah, selanjutnya lagi ini ada peristiwa penguasaan kembali gedung TNI Pusat yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Selanjutnya ada peristiwa pentungan di Yogyakarta pada tanggal 2 Oktober 1960. Nah, selanjutnya ini lagi ada rapat umum Front Pancasila yang terjadi pada tanggal 9 November 1965. Selanjutnya ada penangkapan DN Aidit pada tanggal 22 November 1960. Nah, selanjutnya ini terjadi peristiwa sidang Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilu yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1966. Nah, sekian video vlog dari kami
sih? Betul, seru banget sih. Jadi kita bisa tahu tentang Partai Komunis Indonesia dan mengunjungi Lubang Buaya secara langsung. Jadi kita bisa tahu sejarah-sejarah terjadinya kegiatan-kegiatan tersebut melalui beberapa informasi yang sangat amat berguna kita temukan di sini. Ya kan teman-teman? Betul, di sana juga tersaji seperti baju-baju, rencana dari para pahlawan yang telah berjuang. Nah, segitu aja ya. Nah segitu aja vlog dari kami. Have fun ya buat dengerinnya. Terima kasih. Dadah.